Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaba bikum fi hadhil video. Sabahul khair ayyuhat tulab al-hidda. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum sihatan wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Tayyib, qabla nabda dirasatal yaum, haya naftah bi qiraati suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hai adik-adik, berjumpa lagi dengan saya Ustazah Ulin di mata pelajaran bahasa Arab kelas 11 Madrasah alias Master Ganjil. Nah, seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi pembelajaran pada hari ini, kita sebaiknya mengetahui dulu kompetensi dasarnya. Nah, ini silakan dibaca sendiri. Nah, hari ini kita belajar apa sih? Hari ini kita akan belajar tentang qaidah dan kitabah. Di sini kita akan mempelajari tentang hurufil jarri dan huruful aqf. Nah, ini pasti insya Allah kalian sudah belajar ini semua ya di kelas 10. Jadi hari ini kita akan mengulangnya lagi. Silakan dicermati, silakan difahami. Jika ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Selamat belajar dan semangat. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari yakni hurufil jarri. Ada yang masih ingat apa itu huruf jar? Ya, huruf jar adalah huruf-huruf yang menjadikan isim atau kata benda dibaca majrur. Kita sering ya pasti sudah menggunakan huruf-huruf ini, tapi mungkin belum semua menggunakan huruf ini sesuai kaidah dan tata bahasa yang benar. Nah, kaidahnya itu apa sih huruf jar? Kaidah huruf jar yang pertama yaitu huruf jar bersambung pada isim. Setelah huruf jar ada isim. Isim itu apa? Isim itu kata benda seperti kursiun, kitabun, maktabun, zaid, Muhammad, itu isim. Kaidah yang kedua yaitu huruf jar tidak bersambung pada fi'il. Fi'il itu apa? Fi'il itu kata kerja seperti zahaba, roja'a, syaroba, minum, makan, menulis, membaca, itu fi'il atau kata kerja. Yang ketiga yakni huruf jar tanda pengenal isim. Intinya di sini huruf jar itu hanya boleh untuk isim karena dia tidak akan bersambung pada fi'il. Mungkin sebelumnya ada fi'il, tapi setelah huruf jar itu pasti nggak mungkin fi'il, pasti isim. Nah, langsung aja kita bahas selanjutnya. Kita harus mengetahui dulu macam-macam huruf jar itu apa aja. Di sini huruf jar itu ada 8. Yang pertama yakni min, dari, ila, ke, ala di atas, fi di dalam, tahta di bawah, an dari, li milik atau kepunyaan, biasanya diartikan untuk, terus yang terakhir bi dengan. Nah, sekarang kita masuk ke penggunaan huruf jar. Isim atau kata benda yang jatuh setelah huruf jar dinamakan isim majrur. Kita tahu ya bahwa penggunaan huruf jar itu nggak mungkin sendiri, ila nggak mungkin sendiri, fi nggak mungkin sendiri, itu kurang bisa dipahami ya. Pasti tidak sendiri kan dia pasti akan bergandengan dengan kata benda atau isim yang lain. Nah, isim atau kata benda setelah huruf jar ini namanya majrur. Jadi huruf jar dan isim sesudahnya itu dinamakan jar dan majrur. Nah, di sini tanda bacanya itu sebagai berikut. Yang pertama, tanda isim majrur mufrad adalah harokat akhir kasroh. Kalian tahu isim majrur mufrad itu apa? Isim yang menunjukkan arti satu. Misalnya al-qalam, satu pena, al-kitabu, satu buku, as-soidaliyatu, satu apotik. Nah, itu namanya isim mufrad dan harokat akhirnya harus kasroh jika dimasuki huruf jar. Yang kedua, tanda isim majrur musanna adalah huruf ya. Isim majrur musanna itu adalah isim yang menunjukkan arti dua. Misalnya al-qalamani, al-walidani, kedua orang tua, itu kan dua ya, dua orang. Jadi itu tanda jarnya itu setelah dimasuki huruf jar itu adalah ya. Nanti kita beri contoh biar kalian paham. Nah, yang ketiga, tanda isim majrur jamak adalah huruf ya juga. Isim majrur jamak itu isim yang menunjukkan arti banyak. Misalnya al-muslimuna, al-mu'minuna, orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Itu kan banyak orang ya, bukan hanya satu atau dua. Nah, itu dinamakan isim majrur, isim jamak.
Nah, tanda isim majrurnya itu adalah huruf ya. Langsung saja kita masuk ke contoh biar makin paham. Yang pertama yakni isim mufrad. Isim mufrad contohnya adhabu ila soidaliyati. Langsung kita preteli satu-satu. Di sini huruf jernya adalah ila yang berarti ke. Kita menggunakan kata as-soidaliyati yang berarti apotik atau istilah apotik, dia bertindak sebagai isim mufrad karena artinya hanya satu apotik. Lalu di sini ada kalimat adhabu ila soidaliyati. Bisa dilihat perbedaannya sebelum dan sesudah dimasuki huruf jar. Ya, benar. Di sini isim mufrad berharokat dhammah. Ini as-soidaliyatu itu kan harokatnya dhammah yang akhir. Otomatis menjadi kasroh setelah dimasuki salah satu huruf jar yaitu ila. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Sudah tahu kan keduanya? Perbedaan keduanya setelah dan sebelum dimasukin huruf jar. Jadi, tanda isim mufrad itu adalah kasroh setelah dimasuki huruf jar. Selanjutnya kita masuk ke isim musanna. Ini contohnya ashtari al-malabisa lil walidaini. Mari kita preteli satu per satu. Di sini huruf jarnya adalah li yang bermakna untuk. Isimnya kita pakai al-walidani, kedua orang tua. Dia isim musanna kan artinya dua ya. Isim musanna kan artinya dua. Nah, di sini ada kalimat ashtari al-malabisa lil walidaini. Bisa dilihat sudah perbedaannya. Ya, di sini huruf alif pada isim musanna diganti, ini alifnya diganti huruf ya setelah kemasukan huruf jar li. Bisa dilihat perbedaannya, sudah tahu setelah dan sebelum dimasuki huruf jar. Nah, tadi kan yang di penggunaan huruf jar itu isim majrur musanna itu tanda bacanya yaitu huruf ya. Nah, di sini bisa dilihat perbedaannya. Langsung kita masuk ke yang terakhir yakni isim jamak rabbighfirli lil muslimina. Kita kupas juga satu persatu. Di sini masih menggunakan huruf jar li yang bermakna untuk. Al muslimuna yakni orang-orang muslim. Orang muslimnya banyak ya, jadi nggak cuma satu atau dua. Jadi dia dinamakan isim jamak. Lalu di sini ada kalimat rabbighfir lil muslimina. Ya Tuhanku, berilah ampunan untuk orang-orang muslim. Sudah bisa dilihat perbedaannya setelah dan sebelum dimasuki huruf jar. Ya, huruf wawu pada isim jamak diganti huruf ya. Huruf wawu ini diganti huruf ya setelah kemasukan huruf jar. Karena apa? Karena tandanya isim jamak jika setelah kemasukan huruf jar adalah huruf ya. Tuh, sudah bisa dipahami ya. Selanjutnya kita masuk ke huruf athof. Nah, ada yang tahu apa itu huruf athof? Ya, huruf athof adalah huruf penghubung antara satu kata dengan kata yang lainnya. Ini juga selalu kita gunakan dalam membuat kalimat dalam bahasa Arab atau bahasa lain ya. Karena huruf athof itu juga tidak mungkin sendirian, pasti akan bergandengan dengan kata lain. Nah, kata lainnya itu apa? Disebut apa? Yang pertama ya ini disebut ma'tuf atau kata yang disambungkan. Yang kedua disebut ma'tuf alaih, kata sandaran. Nah, kata yang mengikuti dan kata yang diikuti harus sesuai dan sepadan. Maksudnya sesuai dan sepadan itu apa? Itu harus sesuai dalam huruf atau kata atau i'rabnya. Nah, kita bahas nanti di contohnya langsung ya, biar paham juga. Sekarang kita harus tahu dulu apa saja sih huruf-huruf athof itu. Yang pertama, ini ada 9 ya. Yang pertama yaitu wa dan. Lalu kemudian fa, summa kemudian, hatta hingga, au atau, am atau, bal tetapi, la bukan, lakin akan tetapi. Nah, di sini ada beberapa makna yang sama dan pasti kalian bingung cara penggunaannya. Yang pertama yakni lalu, kemudian fa, summa, kemudian,
dan au atau am atau. Kita bahas dulu ini perbedaan penggunaannya seperti apa. Yang pertama yakni perbedaan summa dan fa. Aku minan naumi summa astahimu. Saya bangun dari tidur kemudian mandi. Nah, dari bangun tidur kemudian mandi itu kan pasti ada kayak dari bangun tidur terus jalan dulu ke kamar mandi, ambil handuk, ambil ini, ambil itu, terus mandi kan. Nah itu ada jeda-jedanya gitu loh, meskipun nggak lama tapi ada jeda-jedanya. Nah yang kedua yakni dakhala Muhammad al-faslu fa Umar. Muhammad masuk kelas kemudian Umar. Di sini tuh Muhammad sama Umarnya itu masuk kelas tuh hampir bareng gitu loh, kayak antri. Jadi Muhammad dulu masuk kelas, baru Umar. Tapi itu nggak ada jeda gitu loh. Jadi Muhammad masuk terus Umar. Nah itulah perbedaannya. Kalau semua itu ada beberapa jedanya. Kalau fa itu nggak ada jeda sama sekali. Seperti itu ya, bisa dipahami. Yang selanjutnya penggunaan au dan ang. Jadi biasanya au itu digunakan untuk kalimat positif atau negatif kayak pilihan gitu loh. Terus sedangkan am itu digunakan untuk kalimat pertanyaan yang lebih dari satu pilihan. Nah bisa dilihat contohnya di sini penggunaan am. Khalidu hadara am Ali. Apakah Khalid yang datang atau Ali? Di sini ada dua pilihan. Yang datang tuh Khalid apa Ali? Kan ada dua. Nah itu di sini digunakannya am bukan au saat itu sebagai kalimat pertanyaan. Nah, ini ada pernyataan. Hudil kolama awil parokoh. Nah, ini kan pilihan, tapi kan dia itu bukan kalimat pertanyaan. Di situ kita menggunakan au, gitu ya. Bisa dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke gimana cara menentukan maktuf dan maktuf alaih. Di sini saya mengambil huruf atofnya wa yang berarti dan. Contohnya hadoro at-talibu wal mudarrisu. Di sini maknanya murid dan guru datang. Nah, huruf atofnya sudah jelas adalah wa. Nah, setiap kalimat yang ada atofnya pasti ada maktuf dan maktuf alaih. Nah, jika ada huruf atof, maka sebelumnya pasti maktuf alaih. Maktuf alaihnya sudah pasti at-talibu ya, karena sebelumnya huruf atof adalah at-talibu. Dia bertindak sebagai maktuf alaih. Dan setelahnya pasti maktuf. Jadi maktufnya pasti al-mudarrisu. Nah, bagaimana sih cara mencari maktuf alaih dan maktufnya? Pertama, kita harus tahu alamannya dulu. Harus ada dua yang ada di sebelum dan sesudah. Nah, ini kan sudah pas ya, sebelum dan sesudah. Dan dia harus memiliki bentuk yang sama. Ingat, dia harus memiliki bentuk yang sama. At-talibu dan al-mudarrisu itu dia sama-sama apa? Dia itu sama-sama isim. At-talibu itu kan murid, al-mudarrisu itu guru. Mereka sama-sama isim dan mereka sejenis kan berarti. Jadi mereka bisa bertindak sebagai maktuf alaih dan maktuf seperti itu. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya Ustazah kasih contoh lagi dengan menggunakan huruf atau fa yang bermakna lalu atau kemudian. Di sini ada kata min nutfatin, di sini ada kalimat min nutfatin khalaqahu faqaddarahu. Ini saya ambil dari potongan surat Abasa ayat ke-19. Langsung aja kita cari huruf ataf, maktuf dan maktuf alaihnya. Di sini sudah terlihat jelas ya, huruf atafnya adalah fa. Dia bertindak sebagai huruf ataf. Nah, kita sekarang mencari maktuf dan maktuf alaih. Masih ingat kan bagaimana caranya? Ya, caranya yaitu kita cari yang sepadan dan tentunya maktuf alaih itu berada sebelum huruf ataf. Nah, di sini sebelum huruf ataf ada apa? Fa. Sebelum huruf ataf ada khalaqahu. Nah, dia bertindak sebagai maktuf alaih, kata yang disandari. Nah, terus setelahnya fa itu ada kata qaddarahu. Dia bertindak sebagai maktuf. Nah, kenapa kok dia itu mereka itu bertindak sebagai maktuf dan maktuf alaih? Karena bentuk dan maktuf alaihnya sama. Kita bedah satu-satu ya. Khalaqahu. Khalaqahu ini kalau dipreteli itu terdiri dari khalaqah plus hu. Dia itu terdiri dari fi'il ditambah isim.
Nah, qaddarahu juga begitu. Dia itu susunannya sebenarnya adalah qaddara tambah hu, yang berarti dia fi'il tambah isim. Nah, ini kan berarti kan susunannya sama. Jadi mereka bisa bertindak sebagai ma'tuf dan ma'tuf alaih. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya ini contoh. Setelah ini akan Ustazah beri contoh lagi. Nah, di contoh ini itu akan sedikit berbeda dengan contoh sebelumnya. Di sini Ustazah memakai huruf ataf sumah yang berarti kemudian. Ini kalimatnya min nutfatin khalaqahu faqaddara summa sabila yassara. Nah, di sini huruf atafnya adalah summa. Dia bertindak sebagai huruf ataf. Mari kita cari ma'tuf dan ma'tuf alaihnya. Ma'tuf alaih itu kan pasti jatuh sebelum huruf ataf. Jadi di sini kita memakai qaddarahu sebagai ma'tuf alaih. Fa-nya nggak ikut ya, hanya qaddarahu-nya saja ya sebagai ma'tuf alaih. Di contoh sebelumnya, faqaddarahu ini menjadi qaddarahu ini menjadi apa? Menjadi ma'tuf. Tapi di sini berbeda karena dia juga jatuh sebelum huruf ataf. Jadi dia bertindak sebagai dua kedudukannya, sebagai ma'tuf dan ma'tuf alaih. Lalu setelah kita menentukan ma'tuf alaihnya kan terdiri dari fi'il dan isim. Qaddarahu kan terdiri dari fi'il dan isim kan? Nah, sekarang kita cari ma'tufnya. As-sabila itu kan nggak terdiri dari fi'il dan isim, jadi dia tidak bisa menjadi ma'tuf. Di sini yang terdiri dari fi'il dan isim yang jatuh setelah huruf ataf adalah yassarahu. Jadi dia bertindak sebagai ma'tuf kepada qaddarahu. Nah, di sini kok bisa mereka bertindak sebagai ma'tuf alaih dan ma'tuf? Karena mereka susunannya sama. Qaddarahu itu susunannya qaddara dan hu, yang berarti dia tersusun dari fi'il dan isim. Begitu juga yassarahu, terdiri dari yassara dan hu, yang berarti dia tersusun dari fi'il dan isim. Kedudukannya mereka itu sama, dan mereka itu susunannya itu sama, susunan katanya itu sama, terdiri dari fi'il dan isim. Nah, kenapa as-sabila ini kok nggak jadi ma'tuf, padahal dia itu jatuh setelah summa. Nah, dia itu nggak sepadan dengan ma'tuf alaih. Susunan katanya itu berbeda, jadi dia nggak bisa gitu loh, nggak bisa jadi ma'tufnya itu nggak bisa karena dia tidak sepadan. Jadi dia tidak memiliki hubungan yang bisa menyatukan seperti itu. Jadi nggak selalu jatuh setelah huruf atofnya pas gitu, nggak selalu ya. Ma'tuf itu nggak selalu jatuh setelah huruf atofnya pas jejer, selalu itu nggak kayak gitu. Jadi kita juga harus memperhatikan susunan, bentuk, sama i'rabnya juga gitu loh. Jadi kalian harus lebih teliti lagi kalau ada kalimat-kalimat seperti ini gitu. Nah, bisa dipahami ya adik-adik. Kalau ada yang sulit bisa ditanyakan nanti. Nah, di sini kita masuk ke PR. Ini PR-nya al-wajibatil manziliyah. Tugasnya buatlah 4 kalimat yang mengandung huruf jar di dalamnya. Satu baris aja, kalimat gitu, pendek-pendek aja. Yang kedua juga buatlah 4 kalimat yang mengandung huruf ataf di dalamnya. Jadi ini totalnya membuat 8 kalimat ya. Sedikit sekali. Nah, nanti buatnya nggak usah panjang-panjang. Yang penting kalian paham, kalian buat kalimat yang pendek yang mengandung huruf jar dan huruf ataf gitu aja. Nah, syarat dan ketentuannya itu ditulis tangan dan difoto lalu dikumpulkan pada form yang sudah disiapkan. Jadi ini nggak boleh diketik ya adik-adik, biar saya tahu tulisan tangan bahasa Arab kalian seperti apa. Nah, terus batas akhir pengumpulan tugasnya itu 1 hari sebelum mata pelajaran bahasa Arab minggu selanjutnya. Jadi misalnya kalian waktu bahasa Arabnya hari Senin, berarti terakhir kalian mengumpulkan hari Minggu. Misalnya waktu bahasa Arab kalian hari Jumat, berarti kalian terakhir mengumpulkannya hari Kamis gitu ya. Terus kalimat tidak boleh sama dengan contoh yang sudah ada. Jadi kalimat yang kalian tulis itu nggak boleh sama dengan contoh yang sudah ada, yang ada di PPT ataupun yang ada di video gitu ya. Buatnya nggak usah susah-susah, kalimat yang umum aja, yang penting ada huruf ataf dan huruf jarnya. Kenapa tadi saya bilang sedikit sekali? Karena ini waktu pengerjaannya 6 hari ya. Nah, selamat mengerjakan dengan santai saja dan bersemangat. Oke? Nah, kalau kalian memiliki soal atau kalian memiliki pertanyaan, itu bisa kalian tanyakan di obrolan grup WhatsApp kita. Atau juga kalau kalian
sungkan atau malu dengan teman-temannya, kalian bisa personal chat ke saya gitu ya. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Selamat mengerjakan tugasnya. Jika ada yang belum dipahami silakan ditanyakan. Syukron kasiran ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.